Yo guys, jumpa lagi dengan gue Andreas Tobing di YouTube channel gue. Dan seperti biasa di YouTube ini gue akan membicarakan hal seputar investment, khususnya cryptocurrency ya. Kali ini kita back to Q&A session karena gue lihat sudah banyak sekali komen yang masuk. Thank you banget buat semua yang udah komen, karena ini juga buat jadi bahan konten gue. Dan udah gue pilih beberapa pertanyaan, sebetulnya ini udah dari video-video yang sebelumnya, tapi langsung aja ya, ini menarik sekali untuk kita bahas bersama ya. Pertanyaan pertama ini dari Slebeo ya, ini JJ atau enggak gue nggak tahu ya, tapi dari Slebeo, kalau kita lihat garis trend line-nya berarti bottom Bitcoin 12K itu nggak terjadi ya bang. Kalau pullback pasti di garis trend line-nya. Kalau kita lihat kejadian bullish di tahun 2019, kalau garis trend line-nya kena break baru bisa dipasifkan bottom ke 12K. Oke, summary-nya mungkin jadi dari Slebeo ini melihat, mungkin ini dari video gue sebelumnya juga yang gue tarik satu trend line on weekly. Jadi gini, gue tunjukin aja langsung ya. Ini gue clear dulu supaya enak dilihatnya, and kita move ke line. Terus ini kan yang gue bilang ada potensi bahwa ini bisa jadi bottom untuk Bitcoin ya, kira-kira lah ya di sini ya. Nah, gue cukup setuju karena seperti yang gue bilang, kalau misalnya bisa jadi di cycle kali ini memang fenomenanya berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya biasa itu kan bottom sekitar 360-an sampai 400-an hari setelah top ya, after top ya. Ini gue udah jelaskan juga sebelumnya, dan tapi kali ini memang sudah jauh lebih lama ya. Dan kalau kita mengacu kepada pure time frame, cuman berdasarkan jangka waktu, memang mestinya sekitar Desember kemarin sudah bottom ya. Jadi sekitar 365 sampai 400 belasan hari dari top di November, mestinya Desember kemarin sudah bottom. Tapi memang gini, gue nggak pernah menutup kemungkinan bahwa cycle ini berbeda dari cycle-cycle sebelumnya ya, bahwa kali ini akan terjadi fenomena yang berbeda. Kita lihat aja, bisa jadi, sangat possible. Karena itu, since gua nggak menutup possibility untuk dua skenario ya, jadi bisa jadi kasarnya gini, memang ini sudah bottom atau memang ternyata belum bottom ya. Gue nggak pernah mau nutup kemungkinan dua peluang itu gitu. Nah, yang gue lakukan, makanya gue konsisten dollar cost average aja sepanjang tahun ini ya. Mau harganya naik, mau nanti ternyata turun dan ternyata memang ini breakdown ke bawah ya, gue nggak akan keberatan. Gue terus menerus dollar cost average, karena gue dollar cost average tuh di spot position, bukan di futures ya. Jadi gini, buat gue ini akan jadi sangat mengerikan kalau kalian trade-nya di futures ya. Kalian, apalagi kalau kalian pakai leverage ya, ini bisa jadi sangat bahaya. Tapi kalau kalian invest in spot position dan kalian memang sudah punya time frame investment yang cukup jelas ya, kan gue udah bilang sebelumnya kalau investment time frame gue adalah sekitar 2 sampai 3 tahun, dan target gue adalah gue akan exit secara bertahap start dari semester 2 tahun 2025 ya. Gue mengacu kepada cycle-cycle sebelumnya ya, itu rencana gue, sehingga sepanjang tahun ini gue gak keberatan untuk terus menerus dollar cost average terlepas harganya naik atau turun ya. Anyway, sebelum gue lanjut pertanyaan kedua, ini menarik sekali, masih banyak pertanyaan-pertanyaan menarik, tapi gue mau info juga kalau di tanggal 25 Februari nanti gue akan kembali mengadakan workshop crypto session 3 jam 10 sampai jam 1. Di situ gue kupas tuntas ini materinya, kira-kira historical price action of Bitcoin, price projection ya, proyeksi menurut gue, upcoming narratives ya. Ini yang gue jarang banget bahas di YouTube maupun TikTok. Dan yang keempat, optimizing profit strategy ya. Ini salah satu hal ya yang gue nggak pernah lihat dibahas sama kreator lain. Literally gue nggak pernah lihat dibahas ya. Ini gue dapatkan hasil dari tracking walletnya Whales selama 1 tahun terakhir sejak 2022 awal ya. Kira-kira pas awal start bear market, gue mulai aktif pantauin, gue mulai aktif tracking wallet, dan disinilah gue menemukan rahasia yang wow, mahal banget. Kalau kalian ngerti ini ya, wih, ngeri banget ya. Ini total slides-nya kalian bisa lihat ada 62 halaman, dan tentu akan terus bertambah karena kan data yang diberikan ke market selalu banyak yang baru, dan gue pun akan terus update slides ini. Jadi gue bisa pastikan semua kalian yang ikut pasti bakal happy banget. Khususnya gini, kalau kalian memang punya minat yang sangat besar invest di dunia cryptocurrency, kalian pasti interest banget, kalian pasti seru banget, kalian pasti excited banget, karena wah, gue 3 jam ngoceh semua hal yang bisa dikatakan
bekal yang cukup lah buat kalian invest sampai 2-3 tahun mendatang, kira-kira itu. Oke, itu sekian intermezzonya. Gue lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya, yaitu dari Cangkir Kripto ya. Gue lihat ini cukup sering komen nih. Prediksi gue 30k sampai 45k tertinggi di tahun 2023. Yes, gue udah bahas ini juga. Kemudian turun menjelang halving 2024. Setahun halving akan menuju ATH baru 2025. Oke, menarik karena jika benar prediksinya Cangkir ya. Anyway gini, gue tuh selalu respect semua prediction ya. Buat gue nggak ada satu orang pun yang tahu absolut kebenaran 100%, nggak ada ya. Kita cuma bisa membuat analisa, membuat prediksi, dan tentu berdasarkan available data ya. Itu yang gue selalu lakukan. Gue nggak pernah sekalipun asal-asalan bikin prediksi, nggak pernah. Kalau kalian udah follow gue dari lama, tau lah gue nggak pernah bikin sesuatu asal-asalan. Gue paling anti ya, tanpa data, tanpa history ya, cuman asal nebak sebut angka, wah gak berani gue ya. Nah, apa yang Cangkir Kripto katakan ini menarik karena berarti dia memprediksi cycle-nya akan sama seperti kasarnya gini, cycle berikutnya akan sama seperti waktu musim ini nih ya, musim Bitcoin yang di sini nih. Sorry, lebih tepatnya pergerakan di area ini. Ya, ini yang juga sebelumnya juga udah gue bahas, kalian cek videonya ya, ketika gue bilang optimis target gue Bitcoin 45.000. Itu sudah gue jelaskan dengan sangat terperinci di mana ini akan jadi resistance utamanya, dan kita akan bergerak sideways dan mungkin topnya di sini sebelum koreksi kembali ya. Jika memang ini akan jadi satu repetisi, jika memang ini akan jadi satu repetisi nih area ini, maka bisa jadi ya, sekali lagi ya, gue bilang bisa jadi yang kita perlu waspada itu adalah di sini. Bisa jadi akan ada major FUD ya, akan ada peristiwa besar yang terjadi, apa nggak tahu, kita lihat aja sama-sama ya. Dan itu yang bisa menyebabkan market tanking luar biasa ya, bisa jadi, tapi nggak tahu, kita lihat aja sama-sama ya, kita lihat sama-sama. Again, outlook gue sama. Di tahun ini gue nggak berpikir Bitcoin akan all time high ya. Gue nggak di posisi itu sama sekali ya. Oke, kita lanjut. Masih banyak pertanyaan menarik ya lainnya. Dari Calvin Jonathan ya. Kalau BlackRock mau masuk pasti akan diberi koreksi dalam terlebih dahulu sebelum roket ya. Menarik karena ini berbicara agak konspiratif ya sebetulnya ya. Kalau misalnya dibilang whales mau masuk, biasanya mereka akan set up news terlebih dahulu, set up FUD terlebih dahulu supaya retail panik, dan akhirnya yang jemput, yang ngebit harga jual retail itu tentu adalah whales ya. Atau bisa dikatakan gini, paus itu selalu memangsa ikan-ikan yang lebih kecil, bisa dikatakan gitu lah ya. Gue nggak ngomong, kita kan mungkin retail ikan teri lah ya, hitungannya di laut ya. Tapi mungkin ada korporasi ya yang secara kekuatan dana nggak sebesar itu ya, ada whale yang lebih besar lagi yang mau masuk ya. Tentu mungkin dia akan bikin some narratives yang negatif untuk yang bisa bikin panik retail maupun institusi, dan ketika kepanikan terjadi ya justru mereka yang jemput. Nah, pada dasarnya gini, yang harus kalian berpikir logika sederhananya adalah ketika harga turun jatuh ya, ada orang lain yang buy ya, ada orang lain yang beli, ada orang lain yang jemput buy position kalian gitu loh, siapapun itu ya. Itu sih yang kalian pikir. Jadi memang ini agak konspiratif, tapi gue cukup setuju ya. Memang biasanya ini memang dilakukan gitu biasanya ya. Next lah, lanjut ya, dari The Kang. Pengen nangis, Bitcoin murah tapi posisi nganggur bertahun-tahun, Involoker. Nah, ini gue sangat menyayangkan, sayang sekali The Kang ya. Hopefully ketika gue baca komen ini dan kamu nonton video ini, gue sangat berharap kamu sudah dapat pekerjaan yang baik. Anyway gini ya, gue udah mention juga sebelumnya. Menurut gue, kalian kalau invest di crypto yang memang high risk environment ataupun saham ya, gue sangat strongly advise kalian memang punya penghasilan yang stabil. Kalian memang daily punya pekerjaan yang baik. Kalian hidup di bawah penghasilan kalian. Jadi misalnya memang kalau penghasilan kalian bisa 10 juta, average rata-rata hidup kalian misalnya 5-6 juta, sehingga kalian punya 3-4-5 juta untuk kalian tabung, dan kalian menyisihkan let's say berapa persen ya, misalnya 1 juta, 2 juta dari income kalian, itu mah urusan kalian. Tapi gini, jangan sampai
kalian invest kripto yang memang high risk ya, menggunakan uang dapur ya, atau yang gue sering lihat tuh uang buat rencana merit lah, uang gade rumah, jangan ya, please jangan ya. Selalu kontrol greed kalian ya, kontrol keserakahan kalian ya. Mungkin kalian pengen cepat, tapi menurut gue yang cepat itu justru bahaya ya. Semakin kalian ingin cepat, biasanya kalian akan semakin terjerumus. Gue sama sekali tidak pernah suggest kalian untuk ayo cepat gitu, jangan ya, karena waktu masih panjang dan gue pun meyakini peluang untuk investment pun sangat banyak, nggak cuma Bitcoin. Jadi jangan consider Bitcoin adalah salah satu-satunya kendaraan untuk membawa kalian jadi kaya, jangan ya, bahaya sekali ya. So the gang, hopefully lu udah dapat pekerjaan, semoga ya. Dan buat teman-teman yang mungkin di sini punya perusahaan dan pengen lagi hiring, mungkin bisa kontak The Keng ya. Jadi di sini bisa selain belajar kripto, bisa jadi ajang pencarian pekerjaan juga. Gue happy banget. Oke. Next dari Yokoza Simulator. Halo Bang, saya udah beli dari harga 23k, aman gak ya Bang? Nah gini ya, aman ini perspektifnya apa dulu nih? Kalau perspektif aman kamu ini berarti adalah tidak ada downside risk, ya ini sama sekali nggak bener menurut gue ya. Jadi sekali lagi ya, kalau perspektif aman dalam bayangan kamu adalah tidak ada downside risk, ya buat gue definitely crypto bukan investasi yang aman ya. Karena tentu downside risk selalu ada, kamu beresiko untuk harganya turun, tapi again, kamu harus sudah punya outlook dulu, sudah punya perencanaan dulu gitu. Kamu udah punya gambaran jangka panjangnya untuk sebelum kamu putuskan untuk investasi. Itu selalu idealnya seperti itu gitu. Nah, di 2021 makanya gue suruh exit dari market ya. Kalau kalian cek timestamps gue, ya karena memang gue sudah punya gambaran, karena ada kemungkinan, sekali lagi gue nggak pernah bilang pasti dari dulu, ada kemungkinan cycle terjadi kembali, Bitcoin bisa koreksi sampai dalam lagi gitu ya. Jadi itu ya, gue udah jawab ya, aman itu relatif. Tapi in my opinion, aman kalau bilang aman dari si downside risk, tentu nggak aman. Ya Bitcoin 23 jadi nggak aman. Masih ada downside risk ya. Cuman in my opinion sekali lagi ya, justru ketika dikasih drop ke bawah, dikasih diskon, mungkin ya itu akan jadi great buying opportunity. Ya karena gue long term sangat bullish. Ya itu nggak pernah berubah ya. Yatminto Eko, sadarlah kawan, semua ini hanya permainan paus. Ya memang bener sih, ya, ini nggak salah gitu ya, nggak ada salahnya. Tapi, however, menurutku ini nggak cuma berlaku di kripto. Ini berlaku di saham, berlaku di company, di big companies, dan berlaku di semua aspek kehidupan kita ya. Ini yang dinamakan katanya kapitalisme gitu ya. Buat gue memang ini exist ya, memang ini berlaku. Dan ya buat gue gini sih, jadi gue secara pribadi ya nggak pernah tahu ya, mungkin ini memang permainan paus bener gitu. Cuman kayak gue nggak pernah mau ini permainan paus, udahlah gue jauh-jauh aja. Gue nggak di mindset itu. Cuman kayak mereka cara mainnya gini, ya udah yuk ikutin cara mainnya supaya kita bisa profit. Itu aja sih sebenarnya ya. Itu. Next terakhir. Suto, Bitcoin kapan 10 sampai 13k Bang? Ya ini udah gue jawab juga berkali-kali di video-video gue sebelumnya. Kalau kalian nonton, gue sekali lagi gue udah stated ya, in my opinion peluangnya sudah semakin rendah. Sekali lagi peluang loh ya, gue nggak bilang pasti tidak kesini, no. Gue udah jelaskan juga tentang 3 teori bahwa Bitcoin masih bisa ke 10 sampai 13k bahkan 9.000. Gue udah jelaskan loh semuanya. Kalau cek deh, tonton semua video gue ya. Ada mulai dari Bitcoin miner capitulation ya, terus ada juga CME gap, dan juga ada historic 85% correction. Masih ada 3 teori itu yang mendukung kalau Bitcoin masih bisa ke 9.000, 10 sampai 12.000 dengan chance untuk pierce sampai ke 9.000 meskipun hanya week singkat ya. Itu belum berubah ya, peluangnya masih ada, tapi in my opinion semakin kecil. Nah, kita sebagai investor ngakalinnya gimana? Kalau gue dollar cost average, gue cicil ya. Pada dasarnya gini, peluang naik ada, peluang turun juga ada ya. Jadi yang terbaik adalah kita cicil terus aja sepanjang tahun. Itu yang gue lakuin ya. Gue bener-bener udah terus nyicil sepanjang tahun ini ya. Anyway, itu dulu. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertanyaan yang gue pilih untuk Q&A session kali ini. Buat kalian semua yang ada pertanyaan, please ya feel free. Kalian boleh tanyakan di comment section. Nanti next gue akan bahas, gue
gue usahain untuk semua pertanyaan kalian, gue benar-benar bisa jawab, kita bahas ya sama-sama ya. So buat kalian yang punya pertanyaan silahkan leave di comment section dan kita jumpa di video selanjutnya. Oke, bye bye, God bless you all.